Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'ai rafil hadasi asgori fardolillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma ajirna minat tawabin waj'alni mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum li istibahatis sholati fardhulillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tata cara mandi wajib. Yang pertama, niat dalam hati yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla li rafil hadasi akbari fardholillahi ta'ala. Yang kedua, membasuh tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membersihkan kemaluan dengan menggunakan tangan kiri. Yang keempat, berwudu seperti wudu untuk sholat. Yang kelima, menyiram air ke kepala sebanyak 3 kali, meratakan air hingga ke akar rambut. Yang keenam, menyiram seluruh tubuh dimulai dari sisi kanan lalu kiri dan pastikan semua bagian tubuh terkena air termasuk lipatan kulit. Kelas selanjutnya di sini saya akan menjelaskan secara lengkap dan rinci terkait prosedur dan ketentuan dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Nah, yang pertama yaitu pengertian haji. Ibadah haji ialah ibadah yang masuk ke dalam rukun Islam kelima. Ibadah haji adalah suatu kewajiban untuk dilaksanakan bagi siapa saja umat muslim yang mampu untuk melaksanakannya baik secara fisik, mental, dan finansial. Ibadah haji sendiri hanya bisa dilangsungkan di satu waktu, yakni pada bulan Zulhijjah. Nah, adapun syarat-syarat wajib ibadah haji. Yang pertama, beragama Islam, kedua berakal, ketiga balik, keempat merdeka. Nah, adapun rukun haji. Rukun haji yang pertama yaitu ikram. Adalah keadaan suci yang dimulai dengan niat yang mengenakan pakaian khusus yang menandai awal perjalanan haji. Nah, rukun haji yang kedua yaitu wukuf di Arafah. Merupakan puncak ibadah haji dan terjadi pada tanggal 9 Zulhijjah.
Wukuf ini melibatkan berdiri di padang Arafah dalam waktu zuhur hingga terbenam matahari, di mana jamaah berdoa, berzikir, dan memohon ampun kepada Allah. Rukun haji yang ketiga, tawaf, yang dilakukan di sekitar Ka'bah sebanyak 7 putaran dengan arah berlawanan jarum jam. Rukun haji yang keempat yaitu sa'i, yang melibatkan berjalan bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Rukun haji yang kelima, tahallul, yang menandai akhir ibadah haji dengan memotong rambut atau mencukur rambut kepala. Tahallul ini dilakukan setelah sa'i, dan bagi pria mencukur seluruh rambut kepala lebih utama, sedangkan wanita memotong sebagian rambut. Wajib haji. Wajib haji adalah kewajiban yang harus dilakukan dalam ibadah haji, dan salah satunya adalah ikram dari mikot. Mikot adalah batas-batas tertentu di luar Mekah seperti Zulzulaifah, di mana jamaah harus memasuki ikram dengan niat haji. Ikram ini harus dilakukan sebelum memasuki Mekah dan melibatkan pengenaan pakaian ikram serta niat yang jelas. Jika ikram dilakukan setelah mikot, maka wajib membayar dam atau denda, menunjukkan pentingnya ketepatan waktu dan tempat. Ikram dari mikot memastikan bahwa haji dimulai dengan benar dan sesuai sunnah. Selanjutnya, wukuf di Arafah sampai terbenam matahari adalah wajib kedua haji yang mengharuskan jamaah berdiri di Arafah hingga matahari terbenam. Ini berbeda dari rukun wukuf yang hanya sampai waktu tertentu, karena wajib ini menekankan durasi penuh. Selanjutnya, mabit di Musdalifah merupakan wajib ketiga haji, di mana jamaah harus bermalam di Musdalifah setelah wukuf di Arafah. Aktivitas ini melibatkan pengumpulan kerikil untuk melempar jumroh, sholat maghrib dan isya secara jamak serta berdoa. Selanjutnya mabit di Mina adalah wajib keempat haji yang mengharuskan jamaah bermalam di Mina selama 3 malam, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dan yang terakhir, lempar jumroh adalah wajib kelima haji yang dilakukan di Mina dengan melempar 7 kerikil ketiga tiang jumroh pada tanggal 10 Zulhijjah dan dilanjutkan pada hari-hari berikutnya. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan haji. Yang pertama, berjima, yang kedua murtad, yang ketiga meninggalkan rukun haji, yang keempat hubungan intim setelah tahallul awal tetapi sebelum tahallul akhir, dan yang terakhir melakukan larangan ihram berat secara sengaja. Baiklah, selanjutnya pengertian umroh. Umroh adalah salah satu ibadah dalam agama Islam yang berarti mengunjungi atau berziarah. Umroh adalah perjalanan ke kota Mekah, Arab Saudi untuk melakukan serangkaian ritual ibadah seperti tawaf, sa'i, dan berdoa di tempat-tempat suci seperti Ka'bah dan Masjidil Haram. Umroh dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun, tidak seperti haji yang hanya dapat dilakukan pada bulan Zulhijjah. Umroh juga tidak memiliki batasan waktu dan dapat dilakukan dalam beberapa hari. Yang kedua, syarat wajib umroh. Yang pertama, Islam, balik, berakal, merdeka, dan mampu. Ketiga, rukun umroh. Yang pertama, ikram, niat memulai ibadah umroh dari mikot yang ditentukan. Kedua, tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Yang ketiga, sa'i, berjalan bolak-balik sebanyak 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah.
Dan yang keempat, tahallul, mencukur atau memotong minimal 3 helai rambut kepala. Kelima, tertib, pelaksanaan rukun harus sesuai urutan. Keempat, wajib umroh. Wajib umroh adalah amalan yang tidak boleh ditinggalkan. Jika ditinggalkan, umroh tetap sah, tapi harus membayar dam atau denda. Kelima, hal-hal yang membatalkan umroh. Yang pertama, tidak melaksanakan salah satu rukun. 2. Berhubungan suami istri sebelum tahallul. Ketiga, meninggalkan ihram atau niat secara sengaja. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait ketentuan sholat jamak dan qashar secara singkat. Pengertian sholat jamak. Sholat jamak adalah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Jamak ada dua macam. Yang pertama jamak takdim, yang kedua jamak takhir. Yang pertama jamak takdim adalah sholat jamak yang dikerjakan di waktu awal, seperti sholat zuhur dan asar di waktu zuhur, atau maghrib dan isya di waktu maghrib. Sedangkan jamak takhir adalah sholat jamak yang dikerjakan di akhir waktu, seperti sholat zuhur dan asar di waktu asar, atau maghrib dan isya di waktu isya. Pengertian sholat qashar. Sholat qashar adalah meringkas sholat fardu 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang sholat yang bisa diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Yang tidak bisa diqashar adalah sholat subuh dan maghrib. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan zakat. Ada beberapa soal. Di sini saya mengambil soal nomor 2 dan 3. Soal nomor 2, Bu Rahma memiliki emas simpanan sebanyak 120 gram, uang tunai 50 juta, tabungan 40 juta, utang jatuh temponya Bu Rahma 35 juta. Harga emas 1.350.000 per gram. Pertanyaannya yang pertama, apakah Bu Rahma wajib membayar zakat mal? Jawabannya iya, Bu Rahma wajib membayar zakat mal karena total harta yang dimiliki sudah melebihi nisab dan telah mencapai haul 1 tahun. Nisab zakat mal disetarakan dengan 85 gram emas. Jika harga emasnya 1.350.000 per gram, maka nisab 85 gram dikali 1.350 sama dengan 114.750 rupiah. Total harta bersih Bu Rahma, emas 120 gram dikali harga emas, yaitu 1.350.000 rupiah, sama dengan 162 juta rupiah. Uang tunai ditambah uang tunai 50 juta ditambah tabungan 40 juta. Jadi jumlah harta Bu Rahma 252 juta dikurang utang jatuh temponya Bu Rahma, yaitu sebesar 35 juta rupiah. Jadi total harta bersih Bu Rahma adalah 217 juta rupiah. Pertanyaan yang kedua, berapa besar zakat mal yang harus dibayarkan? Zakat mal, rumus zakat mal yaitu 2,5%. 2,5% ini dikali dengan total harta bersih Bu Rahma, yaitu 217 juta rupiah, sama dengan
Rp5.425. Jadi besar zakat mal yang harus dibayarkan Bu Rahma adalah Rp5.425. Soal yang ketiga, Pak Hasan memiliki 2 lahan pertanian padi. Lahan A seluas 1,2 hektar diairi air hujan, menghasilkan 3.200 kilo gabah. Lahan B seluas 0,8 hektar diairi dengan irigasi mesin, menghasilkan 2.100 kilo gabah. Biaya panen dan perawatan total kedua lahan adalah 6.500.000. Harga gabah saat panen adalah 6.000 per kilo. Pertanyaannya yang pertama, apakah hasil pertanian Pak Hasan wajib dizakati? Jawabannya iya, wajib dizakati karena total hasil panen mencapai atau melebihi nisab zakat pertanian. Nisab zakat pertanian ini sama dengan 5 wasak. Total hasil panen lahan A ditambah lahan B. Lahan A 3.200 kilo ditambah lahan B 2.100 kilo sama dengan 5.300 kilo gabah. Karena 5.300 kilo lebih besar dari 653 kilo, maka hasil panen wajib dizakati. Pertanyaan yang kedua yaitu berapa besar zakat pertanian yang harus dibayarkan Pak Hasan? Jawabannya, adapun di sini ketentuan zakat pertanian, di mana 10% dari hasil panen jika diairi air hujan. Sedangkan 5% dari hasil panen jika diairi dengan irigasi mesin. Hitungan zakat masing-masing lahan. Lahan A dengan diairi air hujan, hasil panennya 3.200 kilo. Perhitungan zakatnya 10% dikali 3.200 sama dengan 320 kilo. Lahan B diairi dengan irigasi mesin, hasil panennya 2.100 kilo. Perhitungan zakatnya 5% dikali 2.100 sama dengan 105 kilo. Jadi total zakat 320 kilo ditambah 105 kilo sama dengan 425 kilo gabah. Jika dibayarkan dalam bentuk uang, harga gabah di sini kan 6.000 per kilo. Nah, jadi total zakat dikali dengan harga gabah, yaitu total zakat tersebut 425 kilo dikali 6.000 sama dengan 2.550. Jadi besar zakat pertanian yang harus dibayarkan Pak Hasan adalah 2.550 dalam bentuk uang. Kalau dalam bentuk uang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatad duha raq'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ana minal musyrikin.
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi